Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Selanjutnya tetap semangat, pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ketemu belajar lagi meskipun tidak belajar di sekolah, tapi paling tidak bisa live ya, bisa melihat wajah teman-temannya, bisa melihat langsung. Nah, nanti bisa menyapa langsung ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di semester yang kedua untuk anak-anak kelas 2 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, siap? 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 Coba dipanggil Bang Irfan dulu, dipanggil dulu ya. Anak soleh-solehah. Siap. Oke, bagus. Siap. Ya. Baik. Ayo, sebelum kita belajar, kita mengawalinya terlebih dahulu dengan membaca apa? Bismillah. Iya, baca bismillah, membaca doa. Ya, yuk tangannya menengadah. Kita baca doa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak kelas 2 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Jadi kita hari ini akan belajar kisah keteladanan Nabi Saleh alaihi salam ya. Ya, jadi anak-anak nanti sesudah belajar, anak-anak diharapkan nanti bisa paham kisah keteladanan Nabi Saleh. Juga bisa cerita, nanti coba diceritakan sama adiknya, sama ayahnya, sama ibunya, sama mama papa. Nabi Saleh itu kayak gini loh, hebatnya kayak gini loh, gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai belajar. Nah, baik, saya minta tolong dibantu untuk membacakan Mbak Kalilah. Nah, tolong dibantu ya Pak Irfan. Saleh alaihi salam adalah Nabi Allah yang kelima. Terus? Nama lengkap Nabi Saleh alaihi salam adalah Saleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amin bin Iram bin Sam bin Nuh. Iya, terima kasih Mbak Kalilah. Ya. Jadi Nabi Saleh alaihi salam adalah Nabi Allah yang kelima. Ini nama lengkapnya. Ini bapaknya, mbahnya, ternyata masih keturunan Nabi Nuh. Tolong dilanjutkan. Dibaca Mbak Alia. Ayah Nabi Saleh bernama Ubagid. Nama Nabi Saleh alaihi wasallam merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Jadi ayahnya Nabi Saleh namanya Ubaid, Pak Ubaid. Ya. Ayahnya Pak Ubaid.
Dan Nabi Soleh itu masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang membuat kapal besar. Oke, terima kasih Mbak Alia. Sekarang saya minta tolong yang ini Mbak Saci. Mbak Saci. Nabi Saleh alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan kekar. Kaum Samud tinggal di daerah yang bernama Al-Ahqaf. Iya, Al-Ahqaf. Iya, terima kasih Mbak Saci. Ya, Nabi Saleh alaihissalam ini diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Ada sebuah kaum, ya bisa dikatakan negara gitu ya, namanya Samud. Ya, mereka ini tubuhnya tinggi, besar, kekar. Ya, kira-kira ilustrasinya seperti di gambar inilah. Nah, kaum Samud itu tinggal di daerah namanya Al-Ahqaf. Kalau kalian lihat, yang di samping ini, yang ditunjuk panah warna merah, disinilah mereka tinggal ya, di daerah, di peta ini namanya peta Jazirah Arab. Yang warna hijau ini Madinah, yang warna kuning ini Mekah. Nah, jadi mereka kaum Samud itu tinggalnya di Arab. Dan yang dipanah ini ya, ini sebagai bahan informasi saja biar kalian tahu. Baik, kita lanjutkan. Ceritanya kita lanjutkan ya. Saya minta tolong Mas Haikal. Kaum Samud ahli di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian mereka maju dan hasilnya melimpah. Lanjutin yang biru sekalian Mas Haikal. Orang-orang Samud pandai memahat. Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung. Mereka pandai mengukir batu-batu gunung dengan indah. Iya, terima kasih Mas Haikal. Jadi ini kaum Samud, mereka hebat loh, hebat di bidang pertanian dan peternakan. Nah, pertanian mereka tuh maju, hasilnya melimpah, sehingga mereka itu orangnya kaya-kaya, kebanyakan kaya-kaya mereka itu. Nah, bahkan orang Samud itu pandai memahat ya, membuat sesuatu dari batu-batuan. Nah, mereka membuat rumah nih, rumahnya ini diukir seperti ini. Ini gambar yang ada di sampingnya ini. Rumahnya dari gunung-gunung, tebing gunung, nah, diukir dari batu-batu gunung, diukir indah untuk dijadikan rumah. Nah, itu zaman dulu mereka itu sudah hebat sekali ya. Ini kejadiannya sudah zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu. Ini seperti inilah rumah-rumah mereka. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi Mas Haikal sudah ikut membantu untuk membacakan. Sekarang minta tolong Mbak Safita. Ketika Allah telah memberi kenikmatan itu semua, mereka tidak pernah bersyukur. Mereka kebanyakan kufur dengan menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Ya, baik. Terus tolong lanjutkan yang pink. Ya, warna pink. Yuk, lanjut. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah untuk menyadarkan kaum Samud. Akan tetapi mereka menolak dan menentangnya. Ya, terima kasih Mbak Safita ya. Jadi mereka kaum Samud ini mereka sudah diberi kenikmatan oleh Allah, sudah jadi orang-orang yang kaya raya,
Tapi ternyata mereka tidak mau bersyukur, malah kufur, malah menyembah berhala. Nah, makanya Nabi Soleh diutus Allah untuk menyadarkan kaum Samud agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali menyembah Allah. Ya, tapi mereka itu menolak, malah menentang Nabi Soleh. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nah, kita lihat kelanjutannya. Nah, Mbak Alia, yang putih. Nabi Saleh alaihi wasallam tidak berputus asa. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Ya, terus yang biru. Kaum Saud meminta bukti kebenaran kepada Nabi Saleh alaihi wasallam. Allah memberikan mukjizat berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang di sebuah bukit. Ya, terima kasih Mbak Alia. Ya. Jadi seperti yang ada di gambar ilustrasi, Nabi Soleh meskipun ditentang oleh kaumnya, ditentang oleh masyarakatnya, yang mereka pada menyembah berhala, Nabi Soleh tidak putus asa. Dia tetap ngajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kaum Samud ini minta bukti kebenaran pada Nabi Soleh. Benar enggak kalau kamu nabi? Mana buktinya kalau kamu nabi? Nah, maka Allah memberikan mukjizat berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang di sebuah bukit. Ini adalah salah satu mukjizatnya Nabi Soleh. Jadi dia bisa mengeluarkan unta. Untanya ini unta betina. Unta betina muncul dari batu karang di bukit. Ya. Ini sebagai bukti bahwa Nabi Soleh adalah seorang nabi. Nah, bukti seorang nabi namanya mukjizat. Baik, terima kasih Mbak Alia. Kita lanjutkan ceritanya. Mas Haikal. Nabi Saleh alaihi salam berpesan agar untanya tidak diganggu dan dibunuh dan mencari makanan dan minumannya sendiri. Lanjut yang pink. Mereka dipersilahkan memerah susu unta sebanyak yang mereka mau. Jadi setelah untanya ini keluar sebagai bukti mukjizatnya Nabi Soleh, nah Nabi Soleh berpesan, ini untanya jangan diganggu, jangan dibunuh ya. Nah, biarkan dia mencari makanan dan minumannya sendiri. Pokoknya jangan diganggu apalagi dibunuh. Kalian, wahai kaum Samud, boleh memerah susu unta sebanyak-banyaknya. Nah, mereka tidak akan, unta ini ketika diperas nggak akan habis-habis. Nah, ini salah satu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oke, ini yang terjadi selanjutnya Mbak Saci. Oke, Mbak Saci. Yo, yang putih sama biru, yo, Mbak Saci. Namun mereka tidak senang dengan keberadaan unta Nabi Saleh tersebut. Hingga akhirnya mereka membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Allah pun memenuhi janjinya dengan menurutkan azab kepada kaum Samud. Iya, terima kasih Mbak Saci. Jadi
Meskipun demikian masih banyak saja orang yang nggak senang karena sudah dengki, sudah iri kepada Nabi Saleh, ya nggak senang dengan keberadaan unta Nabi Saleh. Akhirnya mereka membunuh untanya Nabi Saleh. Malah nantang, mana, ayo kalau kamu makan Nabi mana, buktikan, ayo turunkan azab, nah, turunkan azab. Nah, akhirnya Allah memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Baik, terima kasih Mbak Saci. Sekarang Mbak Safita. Ya. Sehari sebelum azab turun, Nabi Saleh salam bersama pengikutnya pergi meninggalkan Samud menuju kota Ramlah di Palestina. Ya. Terus ini yang terakhir nih. Kaum Samud diajab dengan suara petir yang diikuti gempa bumi. Mati tertimpa bangunan rumah mereka. Iya. Jadi sehari sebelum azab turun, Allah selamatkan Nabi Soleh dan pengikutnya, ya. Nabi Soleh dan pengikutnya sudah pergi meninggalkan kota Samud menuju ke kota Ramlah di Palestina. Nah, mereka yang berjalan kaki, ada yang naik unta. Nah, kaum Samud kemudian diazab dengan suara petir, suaranya kencang banget, ya. Duer. Nah, diikuti gempa bumi. Nah, mereka mati tertimpa bangunan rumah mereka. Ya, kita baca ceritanya sudah selesai. Lebih jelas dan detail kita tonton video kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kasihannya aku, Tuhan. Perutku lapar, Tuhan. Hei budak bodoh, sedang apa kamu di sini? Cepat pergi, aku muak melihat tampangmu. Tuhan, beri sedikit saja aku makanan atau minuman, Tuhan. Berhari-hari aku belum makan. Semua makanan dan minuman yang ada di dalam ini tidak pantas untuk kaum seperti dirimu. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku hajar kau. Yang pantas untukmu hanyalah ini. Tidak. Jangan. Sekali lagi. Tuhan, ampun. Cepat pergi. Kalau tidak, aku bunuh kau. Jangan sakiti kakiku. Hei, bayar semua hutangmu. Sudah berbulan-bulan kamu tidak membayar hutangmu. Tuhan mohon pengertianmu, Tuhan. Kami mohon Tuhan mengerti. Maafkan kami, Tuhan. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Hutangmu lunas, tapi anakmu jadi budakku. Jangan. Hei, hentikan perbuatanmu. Kau Soleh, sahabatku. Ini uang. Terimalah. Uang? Terima kasih. Itu uang untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sekarang bebaskan mereka. Dan jangan ganggu lagi mereka. Ingat dengan hal itu. Baik, tentu. Terima kasih ya Rasul. Terima kasih.
Terima kasih atas bantuan. Duhai Bapak, berterima kasihlah kepada Allah semata. Karena Allah lah yang melindungi kita di kehidupan ini. Ya kakek, kita harus kembali menyembah. Sekarang, beristirahatlah Pak. Buatlah setiap langkah kehidupan kita senantiasa berjalan pada kehendak Allah. Hei Saleh, untuk apa kamu repot-repot mengurusi mereka? Itu memalukan kaum kita. Biarkan saja mereka seperti itu. Lihat itu. Astagfirullahaladzim. Leluhur kita yang selalu memberi kemakmuran pada kita, sedang mereka bertahan hanya menyembah Tuhan Allah yang disembah leluhur kita dulu. Bagaimana mungkin mereka bisa maju kalau mereka tidak menghormati leluhur kita? Hai saudaraku, apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menyembah patung? Sembahlah Allah, Ia yang menciptakanmu. Sungguhnya Ia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian lakukan. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Ia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Hei Saleh, sungguh sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tetapi sekarang kamu melarang kami untuk menyembah Tuhan kami. Betul. Padahal sudah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kami menyembahnya. Bagaimana mungkin kamu mengganti dengan Tuhan yang baru? Kamu benar-benar membuat kami gelisah. Sungguh aku adalah utusan Allah, Tuhan semesta alam. Sama sekali tak kupinta bayaran dari kalian. Sebab yang kuharap hanya pahala dari Allah semata. Dengan mudah, Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Tidak ada lagi kebun yang luas dan kota dengan gedung-gedung mewah seperti ini. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas, yang mengatakan membangun negeri ini. Sesungguhnya, justru menggiring kita pada kehancuran tanpa terasa. Hei Soleh, bicaramu kacau. Kau pasti kena sihir. Saleh, kamu cuma manusia biasa sama seperti kami. Bagaimana mungkin kami percaya kepada kamu? Seharusnya utusan Tuhan seagung dan semulia malaikat, bukan manusia biasa yang makan dan minum, menikah dan pernah berbuat kesalahan seperti kamu. Datangkanlah mukjizat sebagai bukti bahwa engkau adalah utusan Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, bila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada ajarannya? Tentu saja kami akan percaya. Sekarang juga buktikan. Yang dia lakukan. Oh. Dia memejamkan mata. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia lakukan? Hei, bagaimana? Mana buktinya? Perhatikan kaumku. Inilah mukjizat yang kalian minta. Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Sihirkah itu? Apa yang dia lakukan? Ajaib. Batu itu hancur. Ajaib. Tunggu ajaib. Kaumku, lihatlah unta ini. Unta betina dari Allah. Sebagai tanda kebenaran bahwa aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Sehari untuk dia dan sehari untuk kalian. Sedangkan kalian bebas memerah susunya yang tak akan pernah habis walaupun kalian perah setiap hari. Ingat, jangan pernah mengganggunya dengan cara apapun. Sebab hal itu akan membuat Allah menurunkan azab. Asik. Kali ini kita bisa minum susu unta lagi. Keluarga kita tidak akan kelaparan lagi. Kita tidak akan kelaparan lagi. Tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah.
Karena limpahan Betul. yang Allah berikan. Betul. Lihat, Tentu. sungguh begitu banyak. Tentu, ini semua pemberian darinya. Dan kita harus mengikuti jalan Nabi Soleh itu. Iya. Harus ya. Betul. Ayo kita terus peras lagi susunya. Ayo. Giliran orang lain. Betul. Ayo. Kita. Baru segitu saja si Soleh sudah sombong. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebentar, biar aku berpikir. Tapi keterlaluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti manusia biasa seperti si Soleh? Ya. Kita pasti gila bila mengikuti dia. Tuh. Seharusnya salah satu dari kita yang memimpin, bukan dia. Ya. Ayo paman, Ya. ayo paman, kita pulang. Sudah cukup air susu yang kita dapat hari ini. Banyak dari kita yang lebih mulia dan lebih pandai, lagi lebih kaya daripada si Soleh. Ya, benar. Soleh pasti pendusta dan amat sombong. Ayo kita ke rumah pemimpin kita. Ayo. Tuan, lihat pengikut Soleh itu. Mereka sekarang dapat minum susu dari unta ajaib ciptaan Soleh. Hei, jadi kalian percaya bahwa Soleh itu utusan Tuhan? Ya, kami percaya. Habis, kami telah menyaksikan sendiri seekor unta betina keluar dari dalam batu besar. Dan sekarang mereka menikmatinya. Omong kosong dengan Tuhan. Unta itu hasil sihir dan kalian telah tertipu oleh Saleh. Tapi ia membacakan wahyu Tuhannya. Dan kalau Tuhan mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya. Itu bukan mantra. Diam, aku tidak mau dengar. Cepat cari Kodai, bunuh unta keparat itu. Cepat! Kodai, gimana? Oh, itu dia. Pemimpin menyuruhmu untuk membunuh unta keparat si Soleh itu. Apa? Kami harus membunuh unta? Lama kami ingin memotong leher unta itu. Tapi tidak ada yang memberi imbalan. Jadi buat apa kami bersusah payah? Lagi pula selama ini kami terlalu sibuk dengan arak dan para penari. Lihat ini. Ini upah untuk membunuh unta itu. Dan bisa kau pakai untuk berfoya-foya. Teman-teman, siapkan pedang kalian. Kita ada tugas baru. Aku gembira sekali. Ternyata terbukti kata-kata Soleh itu bahwa air susu unta ini ternyata banyak sekali, Iya, teman. paman. Air susunya tidak pernah habis-habis. Aku kemarin sudah mendapat 3 gentong. Oh, banyak sekali. Aku sekarang ingin 4 gentong, paman. Oh, iya. Kalian semuanya, bersiaplah. Ayo, bersiap untuk menyerang. Ayo! Mati juga kau unta! Unta itu dibunuh oleh mereka. Ya Allah, Padahal Nabi Soleh memerintahkan Apa yang kita terjadi? untuk menjaga unta itu. tidak. Ya Allah. Mereka telah membunuh unta yang engkau sediakan bagi kami. Sekarang mereka sedang berpesta pora merayakannya. Kemana kami harus mencari makan lagi, ya Allah? Unta biasa saja yang disirsi Soleh agar keluar dari batu dan menghasilkan banyak susu. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Unta ajaib kok mati? Tidak mungkin. Kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan diperbuat Soleh nanti. Astagfirullahaladzim. Itu Nabi Soleh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa yang melakukannya kepada untaku ini?
Ya Nabi Allah, merekalah yang telah membunuh unta ini, ya Nabi. Rupanya mereka ada di sini. Aku tegur saja. Ayo kita minum terus. Hei, kalian, apakah kalian yang membunuh unta itu? Kalian sungguh bejat. Unta titipan Allah. Kalian akan merasakan kejamnya azab dari Allah. Akan kalian rasakan. Hei Soleh, ternyata unta itu unta biasa saja. Untuk apa kamu menakut-nakuti kami? Kalau memang benar, datangkanlah kepada kami apa yang kamu ancamkan pada kami itu. Bersukarialah kalian. Kalian diberi waktu 3 hari. Setelah itu akan datang janji yang tidak dapat didustakan. Janji azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian persilahkan untuk mabuk-mabukan. Senang-senanglah kalian. Awas kau Soleh, keterlaluan. Cari Kudai, cepat. Kita telah membunuh unta sihir itu. Sekarang bunuh tukang sihirnya. Ayo cepat, lakukan. Kau cepat. Ya, sebelah sini kau, sebelah sini. Ini rumah tukang sihir itu. Kau ke sebelah sana. Ayo kita bagi tugas. Kau dan kau ke sebelah sana. Baik, Kalian berdua ke sana. Iya, iya. Kudai, hati-hati. Apa ini? Apa yang terjadi tuh, Kudai? Batu. Pasir. Kenapa pasir ini? Aduh. Celaka. Gunung ini akan runtuh. Awas. Cepat lari. Menghindar. Ternyata pertanda untuk azab itu telah turun. Aku harus memberitahukan semua kaumku agar mereka terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Aku akan berkeliling, akan kuberitahukan semua kaumku bahwa azab akan segera tiba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudaraku, cepatlah, kita harus keluar dari kota ini. Kita harus segera meninggalkan kota ini. Azab Allah akan segera datang. Ajaklah semua keluargamu. Azab Allah tidak memandang bulu. Dan bawalah perbekalan seperlunya. Cepatlah, beritahukan anak istrimu. Kita akan segera meninggalkan kota ini. Kota yang dihuni oleh bangsa Samud yang sangat durhaka. Kita harus menghindarinya. Cepatlah, kau beritahu yang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sudah capek, Pak. Mau kemana kita sebenarnya sih, Pak? Kita harus segera pindah dari sini, Nak. Azab Allah akan segera datang. Nabi mengatakan, tanda-tandanya sudah terlihat. Dan Nabi akan segera memberitahukannya. Nabi Soleh akan segera memimpin kita. Hei, lihat itu. Banyak sekali orang berbondong-bondong. Mau pada kemana mereka? Hei. Apa itu? Barangkali mereka sudah gila. Atau mereka mulai takut pada kita ya. Wah. Ayo berkumpul. Ayo cepat berkumpul. Ayo, hari sudah semakin siang. Kita cepat berkumpul. Ayo. Nabi Soleh pun sudah siap. Ayo. Baiklah, lihat mereka masih di bawah. Ayo kita turun semuanya. Wahai umatku, marilah kita berangkat. Kita hindari azab Allah. Semoga kita dalam lindungannya. Kita akan selamat di negeri yang baru. Hei! Kalian mengungsi karena takut, bukan? Takut kepada berhala di sini ya. Ya, inilah bukti kebesaran berhala kita. Ya, betul. Berhala tidak menghendaki mereka semua berada di sini.
maka dia menyuruh mereka untuk pergi selama-lamanya. Lalu apakah berhala kalian yang membuat 9 pemuda itu mati? Mereka ingin membunuhku atas nama berhala. Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai tiap orang yang memberi nasihat. Apa inginnya kalian? Kalian hanya bisanya bersukaria. Kalian bersenang-senang. Kalian menunggu azab Allah. Hai saudaraku, marilah kita pergi dari kota ini. Bangsa Samud sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tidak bisa diberi nasihat lagi. Mereka hanyalah orang yang suka bersenang-senang. Mereka hanya mabuk. Mereka tidak ingat siapa Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala. Hei Saleh, kalau memang benar kami akan mendapat azab itu, pasti kena ulahmu dan para pengikutmu. Dasar kau Nasib manusia kalian ada di tangan celaka. Allah dan bukan di tanganku. Saudaraku, ingatlah, kau masih sempat bertobat hari ini. Jika tidak, kau akan terkena azab itu. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Biarkan saja si Soleh mereka itu Ayo pergi. kita pergi. Kita tinggalkan kota ini. Pergi. Mereka pergi juga akhirnya. Biar tahu rasa mereka. Biarkan mereka pergi. Pergilah kalian. Pergilah. Apa yang mereka cari? Mereka nyari kota baru. Mereka mencari penghidupan. Padahal di sini sudah enak. Sendiri. Ayo kita Ayo pulang. Ayo, Mbak. Sudahlah. Saleh alaihissalam pun akhirnya meninggalkan kaum Samud dan mencari tanah baru untuk mereka tempati dan hidup dalam lindungan Allah. Sementara itu, kekeringan melanda dalam perjalanan mereka. Namun, kaum Nabi Saleh alaihissalam tetap mencari ridho Allah untuk menghindar dari kaum Samud yang durhaka. Mereka terus berjalan, walaupun air sulit didapat. Mereka menghindar dari azab Allah yang sangat pedih yang akan turun menimpa kaum Samud yang durhaka. Alhamdulillahirobbilalamin, kita akhirnya menemukan air. Kita bisa beristirahat di sini. Pegal sekali kakiku ini. Lecet-lecet dan pegal sekali. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayolah nak, kita beristirahat sejenak. Di depan ada air. Ini nak, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayah, aku haus sekali. Sementara kekeringan melanda kaum Samud dengan dahsyatnya, sehingga air pun sulit didapat. Azab Allah akan segera datang. Kulit mereka pun menjadi penyakit. Mukaku, kenapa ini? Tolong! Tolong! Jadi dengan wajahku. Tolong! Lihat di atas! Ini pertanda azab itu akan datang. Kenapa langit itu? Ini pasti kemana Mbak? Lihat, kenapa langit itu? Karena kita tidak bunuh Syawal dan penegaunya. Lihat itu. Kepala patung dewa kita. Bentar lagi hujan, besar lagi hujan. Kenapa itu? Hujan akan turun. Hujan kita. Hujan.
Allah, Engkau telah menyelamatkan kami semua. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Soleh alaihissalam tadi ya? Kita tadi sudah belajar dari awal, baca ceritanya, kemudian kalian sudah lihat videonya bersama-sama. Nah, apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Soleh alaihissalam tadi? Ya, Pak Irfan akan bacakan. Ya, nah disimak ya. Nabi Saleh alaihi salam adalah seorang nabi yang pemberani. Nah, ternyata di sini yang kita teladani ya, yang kita contoh dari Nabi Saleh, nabi yang pemberani. Berani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud. Meskipun banyak yang menolak, Nabi Saleh alaihi salam berani melakukannya demi menegakkan kebenaran. Jadi orang yang benar itu pasti selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat salah atau tercela. Jadi kalau kamu melihat ada teman yang salah, ada saudara yang salah, berbuat salah, jangan takut mengingatkan ya. Kalian harus berani mengingatkan. Selain itu, sikap berani juga bisa dilakukan dalam hal berani bertanya. Jika tidak paham penjelasan guru, bertanyalah dengan sopan. Jangan malu dan jangan takut. Karena sering bertanya, ilmu semakin bertambah. Jadi kalau di sekolah kalian bertanyanya ngatung ya. Kalau di sini bagaimana caranya? Ya, bilang aja, Pak Irfan, atau nanti kalau kalian Zoom dengan Bu Septi, mohon maaf, izin bertanya, itu boleh. Atau lambaikan tangan. Di situ di bawah itu ada tangan melambaikan, gitu ya. Dilambaikan tangan. Ya. Caranya bertanya, ya. Jadi bertanya dengan sopan. Jangan kalian takut, harus berani bertanya. Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak, sudah paham? Sudah paham? Sudah, Pak. Oh, sudah paham. Ya, sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya, berarti anak-anak sudah bisa menerima pelajaran dari Pak Irfan hari ini ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, bersama-sama yuk kita membaca doa. Doanya pakai doa pulang ya. Nah, seperti doa pulang. Berdoa, ayo siapkan tangannya menengadah. Lihat ke kamera, nggak apa-apa, nggak usah menunduk. Lihat ke kamera. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di Zoom Pak Irfan di hari ini. Pak Irfan mohon maaf ya apabila ada kekurangannya dalam menjelaskan pelajaran hari ini. Ada keterbatasan. Berdoa mudah-mudahan coronanya cepat pergi sehingga kita bisa belajar di sekolah lagi. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Pakainya 4M. Apa 4M? 1, pakai masker ya. Kalau keluar rumah pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Ya. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat apa?
Oke, insya Allah semuanya sehat, keluarga sehat, corona cepat pergi. Allahumma amin. Pak Irfan akhiri ya. Terima kasih sekali lagi ya. Silahkan dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.